wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya Sri Wasilah di Physics Learning. Oke, gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Di video sebelumnya, adik-adik sudah belajar mengenai apa itu gelombang elektromagnetik. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi gelombang elektromagnetik mengenai persamaan Maxwell. HP ini merupakan salah satu penerapan teknologi yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Dengan gelombang elektromagnetik, adik-adik bisa berbicara dengan orang yang jauh, bahkan yang berbeda benua melalui HP ini. Dan masih banyak lagi loh teknologi-teknologi yang canggih lainnya yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mempermudah kebutuhan manusia. Tapi adik-adik tahu nggak sih bagaimana para ilmuwan dapat menciptakan gelombang elektromagnetik? Nah, ternyata untuk dapat membuat gelombang elektromagnetik ada dasar persamaan yang harus dipelajari loh. Persamaan ini disebut dengan persamaan Maxwell. Masih ingat bukan apa itu gelombang elektromagnetik? Ya, betul banget. Gelombang elektromagnetik merupakan perpaduan antara medan listrik dan medan magnet yang merambat dengan kecepatan cahaya. Makanya ketika kita mengirim pesan, nggak butuh waktu lama, pesan itu akan nyampe di HP teman kita. Pada zaman dulu, sebelum ditemukannya gelombang elektromagnetik, ilmuwan mempelajari medan listrik dan medan magnet secara terpisah. Akhirnya, pada tahun 1861, ilmuwan yang bernama James Clerk Maxwell membuktikan persamaan-persamaan yang dapat menggabungkan listrik, magnet, dan cahaya yang sekarang kita kenal dengan elektromagnetik. Bahkan, persamaan Maxwell ini disebut sebagai the second great unification physics, atau penyatuan kedua terbesar di fisika setelah hukum Newton. Persamaan Maxwell tidak langsung timbul dari pemikiran Maxwell sendiri. Persamaan ini lahir dari pengembangan penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan sebelumnya. Yang pertama, ada penelitian listrik yang dilakukan oleh Coulomb, yang sekarang kita kenal sebagai hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan jika ada dua muatan yang berbeda jenis, maka ia akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika ada dua muatan yang sejenis, maka keduanya ini akan saling tolak-menolak. Kemudian ada hukum Gauss mengenai medan listrik yang selalu bergerak dari muatan positif ke muatan negatif. Selain medan listrik, Gauss juga meneliti tentang medan magnet. Dia mengatakan kalau magnet itu selalu berpasangan, dan medan magnet yang terbentuk selalu mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Kedua fenomena Gauss ini disatukan oleh ilmuwan yang bernama Michael Faraday. Pada tahun 1831, Faraday membuat eksperimen menggunakan magnet. Faraday menemukan bahwa medan magnet yang berada di sekitar lilitan kawat berubah akan menghasilkan GGL di sekitar kawat tersebut. Fenomena ini disebut dengan induksi elektromagnetik. Ini merupakan eksperimen pertama yang membuktikan kalau medan magnet dan medan listrik itu saling berkaitan. Namun, pernyataan Faraday ini ditolak karena Faraday tidak bisa membuktikan eksperimennya secara matematis. Saat itu, Maxwell tertarik dengan eksperimen Faraday. Pada tahun 1861, Maxwell mencoba membuktikan eksperimen Faraday secara matematis. Secara keseluruhan, persamaan Maxwell itu ada 4. Yang pertama, ada hukum Gauss untuk medan listrik. Menurut hukum Gauss, besar muatan listrik mempengaruhi besar medan listrik yang dihasilkan. Contohnya, jika ada permukaan tertutup yang membungkus muatan, maka jumlah garis medan listrik yang keluar dari permukaan Gauss atau flux listrik sebanding dengan muatan yang ada di dalam permukaan Gauss. Secara matematis, flux listrik atau PE sama dengan integral medan listrik E terhadap luas permukaan tertutupnya atau dA akan sama dengan besar muatan yang ada di dalamnya Q dibagi dengan permitivitas ruang hampa atau epsilon 0. Epsilon 0 ini ukuran seberapa mampu ruang vakum dilewati garis-garis medan listrik. Persamaan Maxwell yang kedua juga menggunakan hukum Gauss untuk medan magnet. Medan magnet hanya akan dihasilkan jika ada dua muatan, berbeda dengan medan listrik yang dapat dihasilkan walau hanya ada satu muatan.
Jika medan magnet dibungkus oleh permukaan tertutup, garis-garis medan atau flux yang keluar dan masuk jumlahnya akan sama, sehingga total flux magnetiknya sama dengan 0. Karena besar medan magnet yang menarik permukaan keluar akan sama dengan medan magnet yang menarik kembali ke dalam. Secara matematis, jumlah flux magnetik atau Pb sama dengan integral dari medan magnet B terhadap luas permukaan tertutupnya atau dA akan sama dengan 0. Persamaan ketiga berkaitan dengan hukum Faraday. Menurut Faraday, jika ada perubahan flux magnetik di sekitar suatu kawat, maka akan muncul GGL pada kawat tersebut. GGL akan sama dengan flux magnetik per waktu. Persamaan ketiga ini disebut hukum Maxwell-Faraday. Secara matematis, perubahan flux magnetik per waktu sama dengan integral medan listrik yang muncul terhadap panjang lilitan kawat tersebut atau ds. Intinya, jika ada perubahan flux magnetik di suatu tempat akan menimbulkan medan listrik yang akan menghasilkan aliran listrik. Yang terakhir ada persamaan Maxwell keempat. Setelah membuktikan hipotesis jika medan magnet dapat menghasilkan listrik, Maxwell memiliki hipotesis yang baru. Apakah medan listrik juga dapat menghasilkan medan magnet? Dan jawabannya ada di kapasitor. Jika ada rangkaian kapasitor yang dialiri arus listrik, di sekitar kabelnya akan ada medan magnet, karena arus listrik yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet. Tapi, di antara dua keping kapasitor, tidak ada arus listrik yang mengalir, yang ada hanya perubahan medan listrik karena perubahan polaritas dari keping kapasitor. Walau tidak ada arus listrik, ternyata di antara dua keping kapasitor ini tetap ada medan magnet. Padahal medan magnet hanya ada ketika ada arus yang mengalir. Ini membuktikan bahwa perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet juga. Perubahan medan listrik yang terjadi di dalam kapasitor bisa disebut sebagai arus wireless. Karena di sana tidak ada arus yang mengalir, Maxwell menyebut arus wireless ini sebagai arus perpindahan atau displacement current. Biasanya ketika ada aliran listrik, maka akan ada medan magnet juga yang mengelilingi arus listrik yang melingkar, seperti kaidah tangan kanan. Secara matematis dirangkum dalam hukum Ampere. Integral dari medan magnet B terhadap panjang kawat sama dengan besar arus yang lewat dikali permeabilitas ruang hampa atau μ0. Permeabilitas ruang hampa adalah ukuran seberapa mampu ruang vakum dilewati oleh medan magnet. Kemudian Maxwell memodifikasi hukum Ampere ini karena medan listrik juga dapat menghasilkan medan magnet dengan adanya arus wireless tadi. Menurut Maxwell, medan magnet ini dapat timbul dari dua cara, yaitu dari arus listrik dan dengan mengubah medan listrik. Secara matematis, integral medan magnet B yang dihasilkan di lintasannya atau ds sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali arus listrik I ditambah dengan displacement current atau ID per satuan waktu. Displacement current itu sama dengan perubahan medan listrik dikali dengan permitivitas ruang hampa. Jadi, secara keseluruhan, hukum Ampere yang dimodifikasi Maxwell itu sebagai berikut. Ada banyak sekali penerapan yang dihasilkan dari gelombang elektromagnetik ini, yang akan dibahas pada spektrum gelombang elektromagnetik di pertemuan selanjutnya. Oke adik-adik, pada pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa ada 4 persamaan yang dibuat oleh Maxwell. Yang pertama ada hukum Gauss, yang kedua ada hukum Gauss mengenai medan magnet, yang ketiga ada hukum Maxwell-Faraday, dan yang terakhir ada hukum Maxwell-Ampere. Kita dapat mengubah medan listrik menjadi medan magnet, begitupun sebaliknya, mengubah medan magnet menjadi medan listrik. Oke adik-adik semua, mungkin pembelajaran kali ini sampai di sini saja. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke?